Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Selamat pagi, shalom. Haleluya, luar biasa di pagi yang cerah ini. Kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh berdiri, kita boleh duduk untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya baru setiap hari atas kehidupan kita. Amin saudara. Mari saya undang untuk kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami, sehingga pada di minggu hari ini Tuhan, kami boleh hadir di gereja ini. Kami mau memuji dan memuliakan, dan kami mau menyembah Engkau Allah yang maha tinggi, yang maha dahsyat atas kehidupan kami. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
saat bersyukur. Amin. Saya undang untuk bagian berdiri. Kita nikmati pujian ini. Saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita dengan iman. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang mendengar doa-doa kami, Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan, Engkau yang tahu perasaan kami Tuhan, Engkau yang tahu permintaan kami Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau. Bapa ya Rama ya Rama ya Rama Sakari ya Rama ya Rama ya Rama. Hanya Kau kami bersyukur Tuhan. Harapanku, pujianku, sembah sujud kami kepada-Mu Tuhan. Oh Allah yang hidup, Allah yang berkasa. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rama, Shikira Baba, Baba, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Kiki Baba, ya Rama, kami naikkan ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pesona-Mu Tuhan, buat segala hadirat-Mu Tuhan, buat segala urapan-Mu Tuhan, buat segala perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Ramaya, Ramaya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh yeah. Saat kau Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, dengan iman kita pujikan. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, saat bersyukur Tuhan
kemuliaan bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan kami bersyukur pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Saudara bersyukur pada pagi hari ini. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara. Karena pada hari ini kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Kau baik Tuhan atas kehidupan kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari umat Tuhan yang bersyukur pada pagi hari ini. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yes, masih kuat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau siapkan selalu untuk Raja Mulia, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Raja Mulia, Allah pemegang, Bapa yang
memiliki Tuhan yang besar. Amin, saudaraku. Tuhan yang lebih dahsyat, Allah yang hebat, lebih segala-galanya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang. Oh, ku terima sekarang, ku terima. Oh, kami terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku perkasa. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang perkasa. Janji-Mu ya dan amin, tidak pernah terhilang, selalu digenapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengharapanku padamu tak pernah sia-sia. Sebab Kau Allah yang sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Oh, sana bagimu, Raja mulia, Allah perkasa. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada. Satu yang layak, satu yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarkan iman kami sepakat akan Engkau Tuhan. Allahku besar, tak pernah tinggalkanku, tak pernah lepaskanku. Pegang tanganku Tuhan, pimpin hidupku. Sebab bersama-Mu ku tenang. Bawaku ke air mengalir, bawaku ke padang hijau, puaskan jiwa kami. Haleluya. Kami sepakat akan Engkau Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup. Semuanya Kau menggenapi atas kehidupan kami Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, kami percaya tak pernah tinggalkan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan yang sudah Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan menyatakan Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa atas hidup kami. Siapkan kami Tuhan, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Biarkan hati kami terbuka akan Kau, tertanam di lubuk hati kami dan mengingat akan janji-janji firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, urapi dan pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, saya pagi hari ini bersyukur diberi kepercayaan untuk bisa men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Biasanya di akhir bulan saya selalu diut. Puji Tuhan, ini satu kehormatan sekali dipercayakan di ibadah umum. Saya menghormati Om Rudi, semuanya jemaat di tempat ini, saya juga jemaat di tempat ini juga. Ya, saya bersyukur. Kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Ya, sudah bisa ditampilkan di slide juga. Saudara perhatikan ya, saya akan bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Saudara bisa garis bawain atau saudara bisa catat kata-kata menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kita kembali di ayat yang ke-7 tadi. Ya, ayat yang ke-7 tampilkan kembali. Ya, saudara perhatikan dengan kata-kata yang menjadi kering. Ketika saya mendapat firman ini, ada hal yang menarik ketika saya buka di kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Kata-kata kering. Kering itu berarti tidak menghasilkan apa-apa. Berarti sesuatu yang mandek. Amin. Tidak terjadi apa-apa. Nah, pada pagi hari ini coba di cross check kehidupan saudara dan saya, apakah kering di situ? Kering itu menuju kematian. Amin. Saya sampaikan waktu di youth, saya selalu juga sampaikan gitu ya, waktu sebelum masuk 2024. Ada saya sampaikan bahwa memasuki 2024 itu semua akan diuji. Kekristenan saudara, saya akan diuji. Makanya kalau sekarang kita lihat ya, yang sepertinya baik-baik saja, berjalan baik-baik saja, tiba-tiba goyang. Semua akan diuji nanti di situ. Saya ada satu firman yang saya bagikan waktu di youth itu tentang di 2024 akan terjadi pengujian di 1 Korintus 3, tidak usah buka, itu saya selalu bagikan tentang itu gitu ya. Jadi itu diingat bahwa memang ada dua model kekristenan nanti. Jadi saudara harus mempersiapkan itu. Amin. Saya juga selalu bilang bahwa kekristenan ini, saya selalu bilang begini, tidak diukur dengan penampilan luar. Amin. Saya selalu bilang dan saya selalu memperumpamakan seperti ini. Kalau kita lihat bangunan yang besar itu pasti pondasinya dalam. Amin, benar ya? Gak mungkin bangun yang tinggi pondasinya gak dalam, gak mungkin. Karena apa? Ketika ada guncangan pasti akan goyang. Nah sama pada hari ini saudara. Kalau saudara tidak membangun kristenanmu dalam Tuhan, gak akan bisa. Amin. Perlu pondasi yang dalam bersama Tuhan. Amin. Perlu firman Tuhan yang membangun pondasi saya dan saudara, bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan. Amin. Hamba Tuhan bisa mengecewakan, ya Pak ya, tapi firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Jadi jangan punya model yang hanya tampak fisik aja dibenerin, tapi dalam ini loh, inside to outside, dalam ini harus diperbaiki. Kalau dalammu bobrok, dalammu suka kecewa, masih ada sakit hati, ya harus dibereskan. Ada amin? Kalau Anda masih kecewa, masih susah lepaskan dosa, ya itu harus dibereskan. Tidak bisa ditutupi dengan tampak luar, saudara. Ketemu shalom, tapi dalamnya masih sedih, ya percuma, saudara. Masih kecewa, ya tidak bisa. Itu kering namanya. Ada amin? Kalau sudah kering, menuju kematian. Kematian bagaimana? Kematian secara roh ini loh. Dan setan akan bermain di situ. Jadi perlu firman Tuhan, saudara. Bukan hamba Tuhan, firman Tuhan. Makanya saya bilang kalau Anda mau jadi Kristen yang benar-benar kuat nanti di akhir zaman, kuatlah dalam Tuhan, kuatlah dalam firman Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa kenapa saya sampai ngomong seperti ini. Kalau saudara lihat ya, akhir zaman ini, kekristenan kita ini semakin merosot. Orang lebih senang dengar khotbah daripada menggumuli firman.
Ya Pak ya? Orang lebih senang dengar khotbah, tapi untuk bergumul dengan firman, aduh nanti dulu deh, saya sibuk. Tapi firman Tuhan ini sebenarnya kuncinya sebenarnya. Ada amin. Jadi bukan hanya dengar khotbah, yang buat saya selalu pernah saya bilangkan begini. Berbicara firman Tuhan, saya bilang begini, Anda tidak bisa bertumbuh dengan dengar khotbah, saudara. Ya benar, Anda tidak bisa bertumbuh dengan dengar khotbah itu tidak bisa. Anda bertumbuh karena Anda melakukan firman itu loh. Progres. Menghidupi itu progres. Ada amin. Nah, kadang kita minta instan di situ. Ya Pak ya? Sudahlah, yang penting dengar ini udah cukup. Tapi tidak mau melakukan dan menghidupi. Nah, itu salahnya sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang kenapa kekristenan kita semakin akhir zaman semakin merosot? Ya karena terlalu banyak teknologi yang ada. Orang tinggal buka YouTube sudah bisa dengar khotbah. Ya Pak ya? Orang dengar apapun sudah gampang sekarang gitu loh. Nah, makanya hati-hati saudara. Kembali ke basic aja lah kita ini. Bergumul dengan firman. Pak, tidak terjadi apa-apa. Ya harus progres. Saya pun belajar di situ. Setiap rema yang saya dapat, saya belajar menghidupi. Masalah nanti terjadi sesuatu atau tidak itu urusan Tuhan. Ada amin. Jadi penting kekristenan kita saudara. Kalau Anda cuma datang ke tempat ini pagi ini hanya sekedar rutinitas ya agamawi saudara. Yesus tidak membawa agama. Anda tidak punya rasa hati yang haus dan lapar akan Tuhan ya sama aja. Hanya rutinitas nanti. Anda jadi agamawi, yang penting saya kegiatan agama, saya tiap minggu ke gereja cukup. Memberi cukup, enggak saudara. Punya sesuatu dari dalam ini loh, yang haus dan lapar akan Tuhan. Ada amin. Ya perlu makanya bergumul dengan firman Tuhan. Kalau Anda hanya menyanyiakan itu ya sudah saudara. Saudara nggak dapat apa-apa, saudara yang rugi. Coba kita buka di Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu pribadi, saudara. Siapa pribadi itu? Yesus. Ada amin. Jadi makanya kita perlu bergumul dengan apa? Dengan firman karena dia pribadi. Makanya saya bilang firman itu tidak perlu diperdebatkan. Makanya saya selalu sampaikan juga gitu ya. Tidak ada istilahnya begini saudara, Anda mau baca firman, Anda mau kuat dalam firman tapi Anda tidak menghidupi pribadi itu ya sama aja. Mau Anda khatam firman tapi kalau hanya sekedar tahu tapi tidak menghidupi itu hanya knowledge. Tapi kalau saudara menghidupi itu Anda bersama-sama dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah goyah nanti. Karena di Yohanes 1:1 ini kuncinya sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yang kedua, tampilkan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Kuncinya ayo saudara, firman ini loh. Ada amin. Jadi kalau saudara tidak punya hati yang haus dan lapar dengan Tuhan sama aja saudara. Saudara rutinitas ke ibadah ini. Jadi perlu punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Ayo menghidupi firman. Saudara kalau saudara belajar menggumuli firman-Mu gitu ya, setiap hari. Saudara tidak usah nunggu hamba Tuhan. Nubuatan itu akan datang pada Anda saudara. Dan tidak usah lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan ini loh. Makanya tidak perlu cari hamba Tuhan. Hidupi firman itu nomor 1. Ada amin. Karena dia kebenaran. Kebenaran tidak diperdebatkan. Kebenaran itu harus dihidupi. Ya kadang kebanyakan orang Kristen kan hanya tahu, hanya knowledge. Oh ya tahu firmannya, oh tahu khotbahnya seperti ini. Tapi menghidupi gak sehari-hari? Kalau hanya ke gereja cuma hanya satu, iya kalau cuma posisinya mau baca. Kalau enggak mau baca itu malah repot. Yang penting saya minggu ibadah, pulang selesai. Senin sampai Sabtu selesai, nggak berbuat apa-apa. Nah itu repot saudara.
perlu siang hari ini perhatikan. Ayo, belajar kembali kepada firman Tuhan. Hamba Tuhan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Ada amin. Ayo belajar berkumpul di firman Tuhan. Punya hati yang haus dan lapar. Saya belajar seperti ini saudara ya. Setiap pagi saya belajar untuk bergumul. Apapun yang saya terima firman itu baik, firman itu untuk menegur. Saya belajar untuk menghidupi. Masalah satu hari seperti apa itu urusan Tuhan. Yang penting saya mau belajar di situ. Nah kalau kita sudah mulai instan, yang penting saya dengar khotbah. Khotbah itu seperti ini, saya ngelihat anak saya masih 1 tahun itu ya, 1 tahun 6 bulan, 7 bulan gitu, saya begini. Kenapa saya bilang khotbah itu tidak membuat Anda bertumbuh? Saya merenungkan firman pada pagi hari ini. Ya, saya merenungkan, saya terima dari apa yang saya renungkan bersama Roh Kudus, apa yang ditaruh di hati saya. Dan rema ini saya belajar terus, saya hidupi, belajar saya hidupi, saya gumulkan. Pada pagi ini saya bagikan kepada saudara. Berarti saudara sudah dapat makanan yang dari saya kan, bener nggak? Bener nggak? Nah kalau anak saya kecil, kalau saya kasih makanan lepehan saya, sehat nggak? Sehat ya? Bekas saya maksud saya seperti itu. Sehat ya? Bisa bertumbuh dengan maksimal nggak? Saya tanya, halo jemaat, bisa bertumbuh dengan maksimal nggak? Nggak bisa, harus fresh. Kalau saudara tidak mau fresh daripada Tuhan, hanya terima instan, nggak akan bisa bertumbuh saudara. Mati atau kering itu apapun dalam hidupmu, kegerakan dari gereja, semuanya mati kalau tidak mau menggumuli firman Tuhan. Pagi hari ini saya cuma mau sampaikan, ayo, saya ajak saudara, ayo belajar memiliki hati yang haus akan Tuhan. Jangan hidup keagamaan, cuma hanya sekedar yang penting saya ibadah minggu, enggak saudara. Pulang dari selapa ini Anda harus menggumuli firman. Lepas dari kecewamu, lepas dari sedihmu, mungkin hari ini tidak bisa dipungkiri lah, Anda pun yang datang pada pagi hari ini juga ada kecewa. Masih ada sedih. Ya Pak ya? Oh saya masih ada sedih, saya masih kecewa dengan seseorang. Pasti ada. Makanya perlu firman Tuhan saudara, yang membersihkan itu. Jadi bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan. Saudara perhatikan kembali ke ayat yang 1 Raja-Raja tadi ya. 1 Raja-Raja 17. Ya, ayat yang ke-7. Ya, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saya pernah sampaikan di Yud, kalau nggak salah bulan lalu saya lupa, bahwa Hagai mencatat bahwa situasi kondisi manusia semakin tidak baik. Hagai mengajak saudara dan saya untuk membangun rumah Tuhan. Berarti apa? Ayo membangun rumah Tuhan, bayar harga di situ gitu. Jadi Kristen jangan instan saudara, tapi berani untuk bayar harga. Dan makanya saya bilang, kenapa kok tadi saya bilang kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Kebenaran itu pribadi dan perlu kita hidupi. Ya karena memang kuncinya cuma satu, ayo hidupi firman. Amin. Jadi tidak usah saudara, makanya saya bilang tidak ada hebat-hebatnya lah. Yang hebat tuh teman-teman satu, Tuhan Yesus. Pelayanan pun apapun, kalau pelayanan tanpa kuat di firman, habis saudara. Perlu bertumbuh dalam Tuhan, perlu sungguh-sungguh berkuat dalam firman Tuhan. Jadi saya mau bilang bahwa pagi hari ini ayo, saya mengajak saudara sebenarnya. Apapun kondisi, mungkin pekerjaanmu, mungkin apapun lah, mungkin lagi kering saat ini. Mungkin kondisimu juga kering saat ini. Harus kembali ke firman, bergumul dengan firman Tuhan. Apa sih yang mau Tuhan taruh? Apa sih yang Roh Kudus mau taruh? Itu penting saudara. Kalau saudara hanya sekedar mendengar tapi tidak menghidupi ya sama aja. Saya sudah sampai di Banyuwangi ini 1 tahun sama istri. Dan saya belajar untuk kembali kepada nol. Nol itu apa? Kembali lagi ke firman. Belajar lagi dengan firman. Tidak mencari-cari hamba Tuhan, tidak mau apa. Hanya fokus sama firman. Apapun nanti hasilnya itu urusan Tuhan. Ada amin? Kalau orang bilang iman itu juga asalnya dari firman Tuhan, saudara. Jadi penting pada hari ini, kalau kondisi semakin tidak baik, cuma satu kok kuncinya. Ayo, cari Tuhan dan bergumul dengan firman-Nya. Ada amin? Lanjut ya. Di ayat yang ke-8.
Ya, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Yang kesembilan, bersiaplah, pergilah ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, lalu ia pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dari ayat yang ke-9 dan ke-10, pagi ini saya mau bagian bahwa miliki respon untuk tidak menunda, saudara. Ada amin? Miliki respon untuk tidak menunda. Kalau Anda menunda, Anda yang rugi. Kalau Anda memang punya sakit hati, punya kecewa, atau Anda pun punya sesuatu yang belum beres, cepat selesaikan. Ada amin? Oh, jadi tunda. Kan kebanyakan kita suka menunda kan. Nanti aja lah. Oh, enggak ketemu lagi kok. Enggak, kalau memang punya sesuatu yang enggak beres, harus diselesaikan. Supaya Anda terima blessing sebenarnya. Blessing itu bukan berbicara untuk masalah berkat aja, tapi berbicara tentang manusia roh ini loh. Supaya beres di hadapan Tuhan. Lanjut ya, 11. Ya, 11 bisa? Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 11 ini satu hal yang menarik bahwa ketaatan itu ketika mendengar firman Tuhan. Janda ini melakukan apa yang dikatakan Elia. Jadi perlu ketaatan di dalamnya, saudara. Makanya tadi saya bilang, masalah nanti Anda ketika menghidupi firman itu belum terjadi apa-apa, itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara saya dan saudara. Ada amin? Mau ketika Anda sudah belajar mengampuni, tapi ketika di sana tidak mengampuni, ya urusan Tuhan. Apapun lah. Yang penting kita belajar taat. Taat dibolak-balik sama aja taat kan? Ya itu penting sebenarnya. Ya, lanjut ya. Ini saya membagikan poin dari firman Tuhan pagi hari ini. Ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama aja ya, sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Perempuan itu ya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya. Ya. Maka kami akan mati. Ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Ya. Buatlah lebih dahulu bagiku. Kemudian dan bagi anakmu. 14, sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Ya. Memberi hujan ke atas bumi. Dari ayat 12 sampai 14 perhatikan saudara ya. Saya ketika merenungkan firman ini, satu hal yang memang ini menjadi rema buat saya. Dan ini memasuki 2024, apa yang perlu dilakukan? Ayat 12 sampai 14 ini, tuh Roh Kudus taruh di hatinya seperti ini. Tidak boleh bergantung dengan namanya penyediaan Tuhan. Saya balikin lagi ya. Tidak boleh bergantung akan penyediaan Tuhan. Kenapa kok tidak boleh bergantung dengan penyediaan Tuhan? Karena cara Tuhan berbeda. Ada amin? Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Tuhan, aku ingin diberkati Tuhan. Kok enggak diberkati ya sampai hari ini? Cara Tuhan berbeda. Makanya kalau Anda bergantung dengan penyediaan Tuhan, Anda pasti kecewa. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Tuhan, aku ingin usahaku diberkati, aku ingin begini. Fokusmu hanya ke penyediaan Tuhan. Makanya ketika Tuhan melakukan cara yang berbeda dalam hidup saudara dan saya, Anda pasti kecewa. Kenapa saya mau bilang seperti ini? Roh Kudus taruh ketika bangsa Israel ada di padang gurun 40 tahun, yang mereka pikirkan apa? Penyediaan Tuhan aja. Ya Pak ya? Selama 40 tahun di padang gurun yang dipikirkan bangsa Israel apa? Hanya penyediaan Tuhan. Bagaimana aku makan, bagaimana aku hidup. Penyediaan Tuhan aja dipikirkan. Nah ini salah hari-hari ini saudara.
Jadi jangan pernah Anda mengandalkan penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Bukan berarti Anda, oh ya berarti saya bisa bebas foya-foya. Enggak. Nanti saya kasih tahu apa yang perlu dilakukan. Kenapa saya bilang tadi memperumpamakan tentang bangsa Israel? 40 tahun di padang gurun. Saudara harus tahu ketika saya baca dan saya buka gitu ya. Ternyata yang masuk tanah perjanjian itu adalah generasi-generasi yang sudah dihabiskan oleh Tuhan. Dan generasi yang baru itu yang memasuki perjanjian. Kenapa seperti itu? Karena berkat itu tidak membuat saudara dan saya mengenal Tuhan. Ada amin? Berkat itu tidak menentukan saudara dan saya mengenal Tuhan loh. Loh serius saudara? Kalau fokusmu hanya berkat, ya sudah saudara. Suatu saat pasti akan kecewa. Apalagi saudara datang ke gereja pagi hari ini hanya untuk memenuhi kebutuhanmu. Salah saudara. Hatimu haus dan lapar akan Tuhan dulu. Kalau hari-hari fokusmu hanya untuk penyediaan Tuhan dan Tuhan tidak jawab, saya mau bilang Anda dan saudara pertama kali yang mengutuki Tuhan nanti. Jangan fokus akan penyediaan Tuhan. Apapun kondisinya, saya cuma mau bilang cara Tuhan berbeda. Ada amin. Cara otakmu nggak mampu saudara. Hanya Tuhan yang bisa. Mungkin Anda sudah berdoa pada pagi hari ini, ya sudah. Biar Tuhan dengan caranya yang menolong saudara. Ada amin. Bukan nunggu atau siapa, tetap Anda bergumul aja dengan Tuhan. Tapi fokusnya bukan di situ lagi. Kalau fokus Anda hanya, oh ya penting aku enggak bisa. Berkat itu Tuhan lah yang kasih, bukan kita kok. Makanya saya bilang jangan pernah bergantung pada penyediaan Tuhan pada hari-hari ini. Kalau saudara masih bergantung dengan itu, saya mau bilang suatu saat pasti Anda akan kecewa. Mungkin Anda tidak akan ke gereja lagi mungkin. Oh ya kok doaku nggak dijawab ya. Karena Anda salah fokusnya. Ada amin? Penting loh pagi hari ini saudara. Kenapa saya mau bilang seperti ini? Kalau kita buka di Mazmur 23, kita buka, saya minta tolong buka di Mazmur 23. Mazmur 23 yang pertama. Ya, ini kan kalau kita baca pada pagi hari ini kan ayat hafalan kan. Semua pasti tahu. Kristen pasti tahu ini. Mau yang hanya seminggu sekali ke gereja pasti tahu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ketika saya pelajari firman ini dan saya membuka satu pengertian yang lain gitu ya. Dalam versi The Message itu berkata gini, God my servant, I don't need a thing. Tuhan gembalaku, saya tidak membutuhkan apa-apa. Yang dia butuhkan cuma apa? Cuma Yesus. Tidak yang lain. Hanya Yesus yang dibutuhkan. Daud itu cuma butuh Yesus, cukup. Makanya kalau saudara baca dari ayat 23, saudara ayat 1 sampai ayat selesai itu berbicara perjalanan iman loh. Kalau saya memperhatikan, saya merenungi firman Tuhan ini. Yang kedua coba. Mazmur 3 kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lanjut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lanjut. Kenapa saya bilang ini perjalanan iman? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oke? Sudah perhatikan ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dikatakan yang ayat yang pertama tadi yang saya katakan pengertian dan dalam The Message, bahwa dikatakan jelas aku tidak membutuhkan apa-apa. Hanya Yesus yang dibutuhkan sampai selesai itu perjalanan iman. Yang dilihat cuma Yesus. Jadi bukan berkatnya, bukan blessingnya. Kalau Anda melihat figur Tuhan hanya mencari berkatnya, ketika Tuhan punya cara yang berbeda, saudara pasti akan kecewa. Yang penting pada pagi hari ini, saya merenungkan seperti ini saudara pagi hari ini ya. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita dipimpin sama Tuhan,
Kadang kemauan Tuhan itu yang harus kita belajar untuk mengikuti, bukan kemauan kita. Nah, kebanyakan kita sebagai orang Kristen, ketika mengenal Tuhan, ketika sudah kenal Tuhan, kemauan kita banyak. Ya Pak ya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi yang otoritas, yang privasinya, yang utamanya nggak dilakukan gitu loh. Apa sih yang maunya Tuhan dalam hidup saya? Itu yang utama sebenarnya. Makanya kalau dikatakan firman begini, jelas ada satu, saya diingatkan firman seperti ini. Hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Berarti penyediaannya itu tidak utama gitu loh. Firmannya itu yang utama, karena itu berbicara kekekalan. Ada amin. Kalau Anda fokus dengan penyediaan Tuhan terus, rusak nanti saudara. Makanya kalau dilihat di firman Tuhan mencatat bahwa akan terjadi banyak yang murtad di akhir zaman, ya akan terjadi. Karena fokusnya sudah salah dengan Tuhan. Jadi penting pada pagi hari ini, berkat saya bilang tadi kan tidak membawa Anda mengenal Tuhan, tidak akan bisa. Kalau Anda berbicara berkat, orang yang di luar sana yang tidak menyembah Tuhan pun diberkati. Ya Pak ya? Iya. Nah saudara, tujuannya apa sih? Ya hanya Yesus yang Anda kejar gitu loh. Hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya jangan rebutan. Makanya dengan masalah berkat, orang bisa rebutan warisan loh. Rebutan warisan, karena apa? Karena fokusnya seperti itu, sudah salah. Pagi hari coba renungkan saudara. Saya 2 hari ini bergumul tentang kisah Kaleb. Aduh, Kaleb mungkin saudara ya ada yang tahu, karena saya percaya pasti sudah pada tahu. Saya renungkan begini, kenapa ya kok Kaleb ketika Musa dan Kaleb ini, kenapa kok digantikan kok malah Yosua bukan Kaleb? Saya kembali lagi dengan apa yang saya dapatkan. Cara Tuhan memilih orang pun juga berbeda, saudara. Tidak bisa dengan keinginan kita. Kalau dilihat Kaleb ini luar biasa, tetapi kenapa Tuhan pilih Yosua? Berarti ada cara Tuhan yang berbeda. Tidak bisa dengan cara kita. Anda mau memilih siapapun di depanmu, pemimpin, generasi yang berikutnya, harus tanya Tuhan. Tidak bisa dengan cara kita. Nanti rusak nanti. Saya juga bilang, kenapa kok tidak Kaleb? Kenapa mesti Yosua? Karena Tuhan punya cara yang berbeda. Amin. Pagi hari ini coba Anda renungkan. Kalau Anda masih berfokus dengan penyediaan Tuhan, belajar kembali pada Tuhan. Dan saya selalu mengarahkan kembali pada Tuhan. Selama saya youth juga setiap apa yang saya dipercayakan pasti intinya kembali pada Tuhan. Bukan pada saya, bukan pada siapapun, pada Tuhan. Ada amin. Lanjut ya, kembali 1 Raja-Raja ya. 1 Raja-Raja 17 tadi, kita lihat ayat yang ke-15. Ke-14 dulu aja. Saya akan kasih poin penutup pagi hari ini. Terus apa yang mesti kita kerjakan kalau kita tidak boleh bergantung dengan penyediaan Tuhan? Ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, lanjut. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terus lanjut. Tepung, nih dahsyat ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Saudara, apa yang mesti perlu kita lakukan hari-hari? Anda dan saya fokus dengan kesetiaan Tuhan aja. Tidak fokus dengan penyediaan, tapi fokus dengan kesetiaan Tuhan. Anda mungkin hari ini masih buat dosa. Tuhan setia nggak? Tuhan masih setia nggak? Halo, masih setia nggak? Anda mungkin orang yang gagal. Tuhan masih setia nggak? Anda masih bisa hidup. Tuhan setia nggak? Kok nggak ada yang jawab ini? Setia nggak? Setia. Fokus akan kesetiaan Tuhan. Jadi penting kita hari-hari fokus dengan kesetiaan Tuhan aja. Jadi jangan pernah komplain. Kalau kondisi boleh berubah, tapi Tuhan itu tetap sama. Ada amin. Dia tidak berubah, kita yang berubah. Kalau dia bilang semakin hari
Ya karena hati ini gampang berubah, manusia itu gampang hatinya berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Pemazmur itu saya kok ingat ya, pemazmur itu kan berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Ya disyukurilah di situ. Kasih setia Tuhan itu penting, saudara. Serius, saudara. Mau Anda hari ini tidak mendengar firman, Anda cuek pun ya Tuhan tetap setia kok. Berkat itu seperti gini ya. Kenapa saya bilang berkat itu tidak menjanjikan Anda mengenal Tuhan? Berkat itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Loh ya, karena kebaikan Tuhan Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Makanya kita belajar untuk melihat kasih setianya dia. Kondisi mulai susah, kondisi mulai guncang, tetap kita melihat kesetiaan Tuhan hari-hari ini. Ada amin. Jadi hati ini tidak berubah, saudara. Kalau hati ini gampang berubah ya karena Anda mengikuti. Kalau kita melihat kesetiaan Tuhan itu, aduh dahsyat, saudara. Anda mungkin orang yang gagal. Tapi belajarlah, Tuhan masih setia, masih pakai saudara. Masih memberkati saudara, masih memelihara saudara. Kalau bukan kasih setia Tuhan siapa? Ada amin. Mau Anda mau ngasih nggak bisa, Anda sogok Tuhan lah saudara. Nggak bisa. Anda mau kasih, tetap Tuhan itu setia sama saudara. Cuman ketika Anda mulai main-main di situ dengan kesetiaan Tuhan ya, Anda akan terima tabur tuainya. Ya sampai hari ini juga belajar saudara ya. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Kalau saudara percaya, oh ya sudah, yang penting saya ibadah, yang penting Tuhan tetap setia. Enggak. Tapi tetap posisinya karena Anda mengerti kesetiaan Tuhan itu, Anda mulai belajar untuk mengenal Dia. Lewat apa ya? Lewat firman-Nya. Bukan lewat sesuatu yang instan. Yang penting saya dengar khotbah dah selesai kok. Enggak, saudara. Renungkan itu firman Tuhan. Terus gumulkan. Nah itulah kesalahan kita ini seperti ini di hari-hari ini. Hanya berfokus pada khotbah, tapi tidak mau menggumuli firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini kalau dikatakan apa? Firman itu terang bagi jalanku dan apa? Pelita bagi kakiku. Itu sudah jelas kok firman Tuhan yang mencatat loh. Ayo belajar menghidupi saudara. Kalau saudara tidak menghidupi, Anda tidak akan bertumbuh nanti. Saya juga jemaat di tempat ini. Tidak ada, saya mengasihi dalam nama Yesus lah, saya mengasihi saudara. Gitu ya. Saya menghormati Om Rudi, Tante. Tapi ayo pada pagi hari saya mengajak saudara. Fokusmu bukan lagi pada masalah penyediaan dalam hidupmu. Tapi fokusmu akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah selesai dalam hidup kita. Ada amin? Supaya Anda tidak banyak komplain. Ada amin? Kondisi boleh berubah tapi Yesus tidak pernah berubah. Ada amin? Ada amin ya saudara ya pagi hari ini ya. Mungkin ya itu saya bilang kalau saudara tidak melihat itu fokus itu ke situ nanti suatu saat ketika cara Tuhan berbeda mungkin Anda dan saudara pertama kali yang mengutuki Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Makanya saya bilang, kok doa saya nggak dijawab ya Tuhan? Kok sampai hari ini saya kok nggak ngalamin apa-apa? Ya fokus semuanya kesetiaan Tuhan. Oh ya puji Tuhan. Sampai hari ini masih diberi hidup kok. Nah itu makanya saya bilang, kalau saudara hanya fokus dalam kondisimu aja, nggak akan bisa selesai. Mengasihi dirimu terus itu juga nggak akan bisa selesai. Mungkin Anda pernah gagal, mungkin Anda pernah melakukan sesuatu, mungkin Anda pun dibalik itu mungkin backgroundmu saya tidak tahu gitu ya. Mungkin sampai hari ini Anda masih punya hidup dalam bergumul dengan dosa. Tapi Tuhan tetap setia loh. Kalau sudah Anda mengerti kesetiaan Tuhan, Anda akan pasti berbalik pada Tuhan. Ada amin? Kita akan tutup, saya minta pemain musik. Saudara saya mau bilang bahwa hari-hari ini semakin hari semakin tidak baik. Dan saya sudah bilang di menutup 2024 itu saya bilang bahwa akan terjadi namanya pemurnian atau pengujian. Tuhan izinkan supaya melihat kekristenan kita seperti apa. Jadi kalau sampai hari ini saudara melihat tiba-tiba sesuatu yang sepertinya baik-baik dan akhirnya bergoncang, itu memang Tuhan izinkan. Cuman mari kita kesiapan pada pagi hari ini, ayo fokus adakan pada Tuhan. Pada kesetiaan Tuhan. Yang menonton juga
Mungkin saudara pada pagi hari ini, mungkin backgroundmu saya nggak tahu. Mungkin sampai hari Anda sudah bergumul lama, mungkin Anda punya sakit, tapi bergumul lama tidak pernah ada satu jawaban. Mungkin backgroundmu, aku ini orang gagal. Mungkin backgroundmu, mungkin Anda sudah lama berdoa tapi tidak ada jawaban. Saya kasih tahu pada pagi hari ini, fokus saja pada Tuhan. Belajar mengenal pribadi karakter Tuhan. Sebelum saya tutup, saya minta coba tampilkan di Mazmur 103 dong. Saya kemarin kok diingatkan firman ini dan ini saya merenungkan. Oke, coba, gak apa-apa, 103 yang pertama. Bisa tampilkan? Ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 1, ayat kedua itu dikatakan apa? Pujilah Tuhan. Yang ketiga ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini perkataan iman loh. Makanya yang perlu dilakukan apa yang pertama? Ya, Dia yang menebus. Oke, lanjut. Dia yang apa selanjutnya? Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini perjalanan iman kalau kita lihat. Makanya saya bilang, firman Tuhan itu perjalanan iman, progres saudara. Jadi jangan melihat segala sesuatu yang instan, progres. Hari ini belum terjadi apa-apa, terus hidupi firman itu, progres. Kenapa tadi kok dikatakan yang pertama, yang kedua, pujilah Tuhan. Jiwa ini perlu memuji Tuhan. Karena Dia baik. Kalau saudara Tuhan tidak baik, saudara nggak akan bisa ada sampai hari ini. Ya apa enggak? Anda berbuat dosa pun tetap sama kan? Makanya lihat kebaikan Tuhan, lihat kasih setianya. Lanjut ya. Yang kelima. Bisa dilanjutkan ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Lanjut. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Yang ketujuh, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Ini saya belajar di ayat yang ketujuh ini. Ketika saya buka terjemahan yang lain begini, Tuhan itu memperkenalkan karakternya atau jalan-jalannya kepada Musa. Nah, penting kita tuh mengenal karakternya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan ini penting daripada perbuatan-perbuatannya. Ada amin? Perbuatan-perbuatannya itu Anda, ya saya sembuh, tapi setelah itu Anda lupa juga bisa kan? Bisa nggak? Oh iya saya sudah diberkati, tapi Anda lupa bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Anda belajar mengenal karakter Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, itu selamanya, itu berbicara kekekalan. Saya ketika membaca ini, wah, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Berarti apa? Firman-Nya itu loh. Kepada Musa, tetapi kepada bangsa Israel apa? Perbuatan-perbuatannya. Makanya ribut. Bangsa Israel 40 hari di padang gurun ribut. Karena apa? Karena hanya fokus penyediaan. Perbuatan-perbuatan, kok kurang Tuhan, aku cuma dikasih ini Tuhan. Ada yang seperti ini pada pagi ini? Komplain aja itu ada? Hah? Kok aku cuma dapat segini Tuhan, kok begini Tuhan? Ada yang seperti itu. Ada seperti bangsa Israel nanti. Tidak akan masuk karena perjanjian. Karena meributkan berputar pada itu 40 tahun. Saya sangat diberkati dengan firman ini. Belajar mengerti karakter Tuhan. Ayo pada pagi hari ini, siapapun saudara lah. Saya nggak tahu pergumulan saudara. Tapi kalau saudara punya sikap hati haus dan lapar, punya sikap hati untuk belajar mengenal karakternya Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, saudara pasti berbeda. Kanan kirimu mungkin boleh bergoncang, tapi Anda akan tetap kuat bersama Tuhan. Ada amin? Lanjut lagi ya. Ya, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kasih setianya berlimpah saudara. Lanjut ya, terus sampai selesai. Ia tidak selalu menuntut. Dahsyat, Tuhan itu tidak menuntut.
Dan tidak untuk selama-lamanya dia mendam. Jadi kalau hari ini Anda masih punya kecewa, punya sakit hati, belajar mengampuni. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Anda yang rugi nanti. Serius. Kalau Anda masih sedih hati, kok saya sedih terus ya? Kok saya sepertinya sendiri terus? Belajar minta Tuhan itu hidup dalam hidup. Lanjut ya. Terus, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lanjut. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar apa? Kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Ini ada pujiannya kan ya? Ya, terus ya, lanjut ya. Seperti apa? Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut ini begini saudara ya, bukan kita takut bagaimana, tapi takut ini kita kagum sama Tuhan. Oh kita ini orang yang rusak loh, tapi Tuhan menebus saudara dan saya loh. Iya kan? Iya enggak? Siapa yang pada pagi ini saya tantang Anda yang paling tidak berdosa? Kita semua berdosa, tapi karena kasih setia Tuhan itu loh. Saya sangat berkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yang melayani di mimbar pun diberkati. Dahsyat. Lanjut ya. Belajar karakter Tuhan, saudara. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Siapa saudara? Jangan sombong makanya. Ya. Lanjut. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Terus, lanjut. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi cepat, waktu ini berjalan cepat. Nah ini, tapi apa? Satu udah kita baca sama-sama aja, ya. 1, 2, 3. Tetapi apa? Sampai selama-lamanya. Dan keadilan bagi anak cucu. Terus, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya, melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Ya, lanjut ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaan berkuasa atas segala sesuatu. Terus, ini terakhir, apa? Pujilah Tuhan. Malaikatnya suruh puji Tuhan. Dahsyat kan? Hai parawan-parawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Terus, lanjut. Nah, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat apapun yang melakukan kehendak-Nya, apapun profesimu. Mungkin hari ini Anda bekerja di satu ke tempat yang memang posisinya Anda punya jabatan di sana. Kuncinya satu, pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan, hai segala buatannya dan segala tempat kekuasaan. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Saya mau bilang pagi hari ini bahwa dan selalu saya bilang, ya, kalau saya pelayanan itu karena anugerah kok, bukan karena hebatnya saya. Saya pernah bilang kan, kita ini baru bulan lalu merayakan Pentakos, ya. Saya bilang bahwa saya tidak bisa menjabarkan tentang pencurahan Roh Kudus itu, tidak bisa. Yang ada saya mengalami di sana. Kalau saudara tidak mengalami di situ, rugi. Jadi perlu pengalaman dengan Tuhan. Ada amin. Dan saya bukan latar belakangnya sekolah teologi, enggak. Saya bukan, tapi saya mau belajar. Karena awal pelayanan saya ya hanya saya belajar. Bergumul dengan firman, semua ini juga saya belajar. Dan Tuhan kasih kepercayaan di situ. Jadi tidak mau kejar pelayanan. Saya sudah selalu bilang, saya tidak cari pelayanan. Tidak cari pelayanan, saudara. Ketika hati kita lurus sama Tuhan, saya percaya pasti Tuhan akan pilihkan tempat-tempat yang Tuhan taruh. Jadi tidak cari pelayanan. Hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Kita bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tetap saya minta musik biar keyboard aja. Bapak Kris yang terhormat tetap mainkan musik. Saya menghormati beliau. Saudara, apa yang saya bagikan pagi hari ini
Saya tidak tahu apa yang saudara gumuli hari-hari ini. Tapi kalau memang firman ini yang saya bagikan itu memang menyentuh saudara dan saudara berkata itu saya. Saya pernah bilang bahwa, dan saya pagi hari juga bilang, ada dua hal yaitu kairos dan kronos. Kairos itu berbicara waktu Tuhan. Kronos itu berbicara waktu saudara dan saya, waktunya manusia. Nah pagi hari ini, kalau memang itu firman ini menyentuh saudara dan bilang itu saya, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Itu saya Tuhan, itu saya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Kairos itu berbicara waktu Tuhan. Anda tidak bisa, kalau Anda melewatkan waktu Tuhan, rugi saudara. Serius, pagi hari ini saya percaya, tidak ada namanya kebetulan. Kalau Anda tahu, oh ini waktunya Tuhan untuk saya berubah. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Saya tidak tahu pergumulan saudara. Oh mengalir saudara. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yes Lord. Tetap Anda tutup mata saudara. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Anda yang kecewa, Anda yang punya sakit hati, belajar mengampuni pagi hari ini. Thank you. Terima kasih. Saya percaya Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Miliki hati yang haus, kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan, tidak pada yang lain. Yes Lord. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sama-sama jemaat katakan Yesus jamah, Yesus jamah. Oh, hidupku dan beri damai di hatiku. Minta Yesus yang jamah saudara, bukan siapapun. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tetap Anda posisi menyembah. Saudara, saya kok diingatkan pada pagi hari ini, mungkin Anda punya planning ke depannya. Saya cuma ingatkan, cara Tuhan berbeda dengan caramu. Perlu intim dengan Tuhan, perlu tanya Tuhan. Jangan sampai Anda menjalankan itu dengan keinginan pribadimu, saudara. Nanti hancur ke depannya. Anda yang sudah punya planning mungkin lama, tetap bawa dalam Tuhan. Anda yang sampai hari ini masih menunggu jawaban Tuhan, tetap fokus akan kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kita jangan pernah berubah juga. Anda yang pada pagi hari ini saya cuma mau bilang, miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Anda yang sakit hati, mulai mengampuni pagi hari. Mulai mengampuni. Tidak bisa ditutupi saudara ya. Saya percaya Roh Kudus itu paling tahu. Saya tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Saya rindu mendoakan saudara. Saya rindu mendoakan saudara.
Saya kalau tidak digerakkan, saya tidak mau mendoakan, saudara ya. Saya rindu mendoakan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Yesus jamah hidupku. Yang rindu didoakan, saya minta Anda maju ke depan. Saya akan doakan saudara. Yang rindu didoakan, saya akan mendoakan saudara. Oh, semua telah berubah. Dan jangan keraskan hati ya saudara. Anda yang rugi nanti. Saya rindu mendoakan. Ku jadi baru. Oh Yesus jamah. Yesus jamah. Terima kasih Tuhan. Hidupku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Saya akan mendoakan. Yang rindu didoakan ini saya akan doakan. Firman ini saya percaya pagi hari ini mengoreksi saudara. Firman Tuhan selalu bicara jangan pernah mengeraskan hati. Anda sendiri yang rugi. Yes Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kita akan memuji Tuhan. Biarlah jiwa kita memuji Tuhan pagi hari ini. Yes Lord, seperti di Mazmur 103 ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Come on. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Come on. Bless the Lord, oh my soul. My soul. Oh, pujilah Tuhan, hai jiwa. Worship His holy name. Sing like
memuji Tuhan pagi hari ini. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Jangan agamawi, jangan rutinitas, tapi miliki hati yang haus dan lapar. Berkumpul dengan firman hari-hari ini. Oh, yes, Lord, tetap keyboard. Bless the Lord, bless the Lord. Yes, Lord. Ajarkan kami kembali kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Setiap hari kami mau mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kami mempersiapkan kami untuk memberi persembahan. Kami beri yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang selalu memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara.